Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di kompleks pemakaman Ki Gede Ing Suro, atau dalam istilah Balai Pelindungan Cagar Budaya Jambi, karena ada candi di sini. Jadi situs ini namanya adalah situs candi atau cagar Candi Gede Ing Suro. Jadi digabung. Jadi dua hal yang berbeda. Ada candi, ada makam, ada kompleks makaman. Nanti sejarahnya akan dijelaskan oleh Mas Hari. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pertama yang mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Pawas Diraja. Yang saya hormati Bapak Hernu Ketua Pujak Kesuma Sumsel, Bapak yang mewakil Majelis Ulama Bapak Aid Farid Ali Drus, Ustadz Fauzi dari Sultan Agung. Jadi beliau ini keturunan dari Sultan Agung Sri Pruno, ya, Komarudin Sri Pruno. Tinggalnya juga di makam di sana, tidak jauh dari tempat ini. Tadinya gak kealpaan kita mengundang Ustadz ini. Oh, ini kan tetangga dari Ki Gede Ing Suro, maka ditelepon. Alhamdulillah sudah datang. Terima kasih Ustadz sudah datang datang ke tempat ini. Lalu ada Kanda Ilham Rianon dari Forum Palembang Bangkit, Mufti Kesultanan Palembang Ustadz Mustafa, ada Pangeran Masud, Mas Masud, Abah Masud kami panggil biasa, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Bu Mary dan kawan-kawan. Ada juga mungkin dari pencinta sejarah, ada komunitas sejarah, ada sahabat cagar budaya, Bung Robi. Terima kasih sudah datang. Komunitas sejarah ziarah. Ya. Terima kasih sudah datang ke tempat ini, dan memang sengaja kami mengundang untuk kita berdiskusi, berziarah dan diskusi. Barangkali ini baru pertama kali dilakukan ziarah langsung diskusi di tempat yang seperti ini. Ini tujuannya agar kita bisa langsung mengidentifikasi keadaan tempat ini dan langsung kita diskusikan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, sesungguhnya kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua dari ziarah dan diskusi makam para raja dan Sultan Palembang. Hari ini Gede Ing Suro, sebelumnya Aryo Damar. Dan kegiatan ini hasil dari diskusi kami terutama dengan Mas Hernu Kuspriaji, yang memang punya niat, komitmen untuk memelihara atau peduli terhadap makam para raja dan Sultan Palembang Darussalam. Maka karena kita lihat urutannya itu Aryo Damar, ya. Nah, juga beliau katakan pada saya bahwa beliau ini memang ada mandat untuk peduli makam, terutama makam Aryo Damar. Lalu saya bilang kalau makam Aryo Damar turunannya juga sampai sini, Gede Ing Suro, gitu ya. Karena yang dari banyak versi cerita yang saya baca itu, saya yakin yang ini, bahwa Aryo Damar itu anaknya Raden Kusen, anaknya sama Putri Campa. Ya, jadi Putri Campa itu punya anak Raden Patah. Ya, Raden Patah itu dari Brawijaya dan Putri Campa lahir kemudian dikawini oleh Aryo Damar. Aryo Damar punya anak Raden Kusen kalau bahasa Palembang. Kalau bahasa Jawa Kusen, bahasa Cinanya Kimsan. Nah, besar-besar pergi ke Jawa. Anak Kusen itu Sido Ing Lautan.
anak Sidong Ilamutan adalah Ki Gede Insuro. Tetapi Kiai Haji yang dari Surabaya itu Suyoto mengatakan dia punya bapak angkat Surodirejo. Si apa ini? Ki Gede Insuro ini. Nah, huru hara di Demak, dia lari ke Palembang dan sangat masuk akal kalau dia lari ke sini karena di tempat yainya di sini, buyutnya di sini. Nah, itu kira-kira logikanya kenapa Ki Gede Insuro lari ke Palembang waktu huru hara di Demak antara Trenggono dan Aryo Penangsang. Karena kakeknya di sini. Ya, aku sini, balik aku ke sini. Nah, kira-kira itu. Nah, tentu ini akan dijelaskan lebih lanjut, lebih luas nanti oleh Mas Ari. Tapi hari ini kita coba mendengar beberapa untuk memantik diskusi kita dari Paduka Yang Mulia Sultan Mahmud Darul IV Jayo Ikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja. Kemudian nanti ada Mas Hernu yang punya gagasan untuk peduli terhadap makam, dan Mas Ari. Oh ya, saya lupa tadi ada utusan dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Pak Gusti juga dari kuliner juga ada. Dari Dinas Kebudayaan itu diwakili Bu Yanti sendiri sebenarnya. Karena sedang pergi semua orang Dinas Kebudayaan sekarang ini ke Bogor, ada 70 orang. Gusti dari pariwisata. Pariwisata Bu ya? Budayaan pariwisata? Oh, kebudayaan. Oh, tidak melo. Oh, tidak. Aku pikir pergi galau karena agak kosong kantor. Nah, sekira ini juga ada kompeten dari Dinas Kebudayaan pemerintah kota untuk makam ini. Karena salah kuncen ini juga tanggung jawab dari Dinas Kebudayaan ya, salah satunya. Selain itu Jambi. Karena itu kita tentu output dari kegiatan kita ini nanti adalah bagaimana kita paling tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintah kota dan apa yang harus kita kerjakan. Jadi partisipasi masyarakat apa kira-kira untuk peduli terhadap makam ini, dan pemerintah apa yang akan kita rekomendasikan. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Yang Mulia Mufti Sultan Palembang Darussalam Ustadz Mustafa untuk membaca Al-Fatihah dan memimpin doa kepada terutama yang kita ziarahi pada hari ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li abaina wa ummahatina wa li ajdatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila Allah. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang membawa berkah, membawa kebaikan baik di masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami adalah makhluk yang mensyukuri atas kejadiannya sebagai makhluk yang namanya manusia. Artinya dia menghargai daripada leluhurnya, dan kita insya Allah dijadikan orang yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqballallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Berikut kita dengarkan dulu semacam sambutan atau semacam
paparan dari yang terhormat Bapak Hernu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala. Yang saya hormati Bapak Sultan Muhammad Iskandar Sultan Badarudin Raden Muhammad Fawaz Diraja. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sumsel Ayi Farid. Yang saya hormati sejarawan kita Dr. Ari. Yang saya hormati Al-Ustadz Fauzi, beberapa kali ke Masjid Sultan Agung, bahkan jadi santri beliau, pernah di baiat sama beliau, luar biasa. Ya. Yang saya hormati para alim ulama, para ustazah dari komunitas guru sejarah, komunitas ziarah, komunitas pencinta sejarah, tokoh kita Ibet yang nenek moyangnya Tionghoa ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kita bisa berziarah bersama di komplek makam Gede Suro ini. Sebenarnya tujuannya, kalau secara umum bisa dibilang bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghormati para pahlawannya, para leluhurnya. Meskipun tadi disampaikan oleh Kak Febri bahwasanya ada muatan-muatan yang lain, namun dari kegiatan kita banyak hal yang bisa kita pelajari. Misalnya dari sejarah di Gede Suro ini kan, kalau istilah saya tanda petik, istilah politiknya adalah menghindar dari konflik, lari. Tapi kalau lari itu kan konotasinya negatif. Bagi saya sama naik sebagai hijrah seperti Rasulullah, bahwasanya agar menghindari akibat yang lebih fatal, akibat yang lebih buruk lagi, lebih baik menghindar dan hijrah. Ini yang sebenarnya secara tidak langsung menjadi pelajaran bagi kami, katakanlah cucu-cucunya, bagi kita juga. Ada filosofi orang Jawa mungkin juga tidak begitu berbeda dengan wong Palembang. Filosofi wong Jawa itu, orang Jawa itu tidak mau berkonflik sebenarnya pada dasarnya. Kalau berkonflik biasanya langkah pertama adalah mengalah. Biasanya ngalah orang Jawa itu. Ngalah tetap diserang, biasanya ngalih. Pindah, ya hijrah. Lalu hijrah tetap diburu, ngamuk. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya nggak salah bahwa Ki Gede Suro ini dalam rangka hijrah, menghindari konflik yang lebih besar. Sebagaimana Rasulullah dulu ketika dakwah di Arab tidak kondusif, pengikutnya hanya 100, sementara orang kafir Quraisy itu ribuan, puluhan ribu, maka dia hijrah ke Madinah dan nantinya kembali lagi ke Mekah tanpa peperangan. Luar biasa. Ini yang salah satu yang bisa kita petik hikmah daripada kita kunjungan ziarah ke makam. Lalu yang kedua, kebiasaan ziarah itu kebiasaan wong NU, wong Nahdlatul Ulama.
bagaimana dicontohkan Gus Dur. Gus Dur itu ahli ziarah. Kemanapun beliau pergi, pasti yang dicari juga adalah makam-makam tokoh setempat. Makam-makam, kalau orang bilang makam-makam keramat, makam-makam tokoh setempat, makam-makam pahlawan setempat. Itu apa? Sebenarnya untuk memberi pelajaran bagi masyarakat setempat bahwa kita menghargai para pahlawan yang telah mendahului, itu adalah suatu hal yang baik. Kalau bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda juga bisa. Berkunjung ke tokoh masyarakat tempat itu ada makna politisnya juga. Masyarakat, kalau misalnya saya berkunjung ke makam keramat di suatu tempat, maka masyarakat sekitar akan melihat, oh Pak Herno berkunjung ke situ. Masyarakat tempat akan menghargai, nenek moyangnya dihormati oleh kita, maka mereka juga akan menghormati kita. Gus Dur juga demikian, maka Gus Dur terkenal di mana-mana karena kalau kemana-mana pasti ziarah ke makam setempat, sehingga masyarakat setempat akan menghormati Gus Dur. Itu kalau dipandang dari sisi politik praktis. Juga dari sisi lain, jawaban Gus Dur itu penuh makna ya. Kenapa kok suka ziarah ke makam? Makam itu orang yang sudah tidak memiliki kepentingan. Di balik jawaban ini sebenarnya maknanya luas, bahwa kita yang hidup inilah yang punya kepentingan. Yang sudah meninggal itu tidak memiliki kepentingan. Lalu kita yang hidup bagaimana yang memiliki kepentingan? Contohlah yang sudah meninggal itu, perbuatan-perbuatan baik yang sudah meninggal. Nama harum yang sudah meninggal itulah contohlah bagi kita yang masih hidup. Dan tentunya mengingatkan kita bahwa kita juga akan menyusul di kemudian hari juga meninggal juga. Mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan seperti itu. Namun demikian, ada satu hal lagi yang mungkin bisa saya singgung. Salah satu yang disampaikan oleh Gus Dur, kenapa ke makam-makam itu. Kalau sudah dikunjungi oleh Gus Dur, biasanya makam itu akan terkenal dan dikunjungi masyarakat yang lain. Maka di situ akan ramai, maka ada tukang parkir hidup, karena ramai ya. Di situ ada yang akhirnya jualan makanan banyak, akhirnya yang meninggal pun menghidupi yang mati, yang masih hidup. Ini luar biasa, sebagaimana karena kebiasaan Gus Dur yang demikian, selain memang beliau orang terkenal, namun bisa dipetik makna baik ini. Bahkan kalau bisa saya sampaikan, sekarang ini makamnya Gus Dur itu sebulan bisa amal dari pengunjung itu 300 juta sebulan. Luar biasa, ini bisa disalurkan ke yatim piatu dan lain sebagainya. Di samping perekonomian di sepanjang ya di sekitaran makam itu sangat ramai dan ini membawa berkah. Selain itu, untuk analisa sejarah dan lain-lain, mohon yang lain yang berkompeten untuk menjelaskan hal itu. Jadi saya hanya terpanggil bahwasanya selain ada bisikan harus menjaga merawat makam-makam para leluhur, juga berkeinginan bahwasanya makam semacam ini bisa menjadi bahan, bisa menjadi wahana pembelajaran bagi generasi muda untuk belajar sejarah yang intinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya kepada Allah mohon ampun, dan kepada hadirin semuanya saya mohon maaf. Wal muwafiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herno. Tadi ada satu hal, ngalah, ngalih, ngamuk ya. Filsafat orang Jawa. Ngalah dulu, ngalih dia ke sini ya.
Sudah itu ngamuk di sini. Yang pasti ada kerajaan Palembang, dan saya kira kalau kita ingin buat narasi di sini, maka ini adalah pendiri kerajaan Palembang. Ini kerajaan. Jadi tapi ini tidak muncul kan sebagai pendiri kerajaan Palembang. Dan tadi Pak Cak Idham Riano baru sekali ini ke sini. Udah berapa tahun umur? Lah 59 baru sekali ini kan. Ini dari Tigoilir, tinggal Tigoilir juga di sini. Artinya alhamdulillah pada hari ini orang yang tidak pernah datang ke sini bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan juga akan menghimbau orang lain juga untuk datang ke sini, ke makam pendirinya kerajaan Palembang yang selama ini tidak kita kenal. Dan di sekitar sini ada Sabuk Kingking, ada Sultan Agung, ada Kawat Kurep, dan sebelumnya ada Kuto Gawang. Kuto Gawang itu yang didirikan oleh Ki Gedeng Suro ini. Nah, tentu ini seperti pesan dari Mas Heru tadi, bahwa ini adalah identitas kita, sejarah kita. Tentu akan diuraikan oleh Mas Hari nanti lebih jauh, dan kita akan dapatkan dalam diskusi nanti masukan-masukan bagaimana sejarah itu bisa kita tulis, dan bagaimana layaknya sebuah makam di sini sehingga mendatangkan banyak orang dan dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Nah, sebelumnya kita dengarkan dulu Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikramo, Raden Muhammad Fauzi Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kerabat-kerabat kita yang bisa berkumpul di sini, yang tidak saya sebutkan satu persatu karena sudah disebutkan tadi ya. Untuk mempersingkat waktu, kami dari Kesultanan Palembang Darussalam sangat berbahagia dan sangat senang. Ternyata masyarakat Palembang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Banyak hal-hal menarik yang tidak diketahui dari diri kita sendiri. Kita tidak tahu jati diri kita apabila kita tidak terpecik oleh orang lain. Bahkan ketika cerita Sriwijaya dibilang fiksi oleh orang, kita kemudian mulai menggali kembali. Ya kan? Jadi ke depan, sebelum orang mengatakan tidak ada atau bagaimana, kita harus mencari jati diri kita sendiri. Yang kita ketahui bahwa di Palembang ini memang ada babakan-babakan sejarah yang harus kita ketahui, mulai dari zaman Sriwijaya, kekosongan atau perompak kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang, kolonial, baru kemerdekaan. Disitulah mulai timbullah identitas kota Palembang. Disitulah warna-warni kita muncul. Daerah-daerah yang di pedalaman dari zaman dahulu sebenarnya bila kita telusuri merupakan satu rangkaian cerita yang menimbulkan kita ini seperti apa. Kita tidak akan terbentuk seperti ini bila tidak ada cerita-cerita itu. Makanya cerita tersebut harus tetap kita kemas, kita bagikan kepada generasi muda bahwa ini loh kita sebelumnya. Ke depan mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang serupa, dan juga ini rangkaian ya Mas Herno ya. Insya Allah nanti minggu depan atau bulan depan? Bulan depan ada lagi nanti insya Allah di tempat yang lain, karena kita ini rangkaian setiap bulan atau 2 minggu sekali, kita sesuai dengan kemampuan, kondisi ya, waktu, karena waktu ini kita semua alhamdulillah pada saat ini diberi kesempatan dan nikmat di sini. Jadi inilah salah satu ceritanya. Saya juga tidak akan berbicara banyak lebar, nanti saya cerita salah lagi kan. Sebenarnya tidak salah, tapi sudah porsinya Bapak kemas Ari nanti. Jadi cerita sejarah saya hanya menceritakan seperti itu, sehingga Kesultanan Palembang ada dan kita sebagai entitas yang menjaga budaya. Kalau bukan kita siapa lagi? Mulai dari kita mulai. Kalau kita tidak memulai, maka adat budaya mungkin bisa hilang. Apa yang kita ketahui sebarkan, sebarluaskan jadi amal jariah. Tidak usah takut, karena kadang-kadang ada orang takut cerita yang benar, nanti uang itu jadi lebih pinter. Nah, padahal tidak cak itu. Kalau kita takut seperti itu,
justru orang akan tambah mengecilkan kita. Semakin kita memberi ilmu kepada orang, semakin kita menghargai orang, makin kita banyak murid, insya Allah kita akan semakin mendapatkan banyak amal jariah dan dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah wawasan dan tali silaturahim kita, dan jangan sampai setelah ini kita hanya merupakan suatu euforia belaka, tapi harus kita rangkai keberlanjutannya, kegiatan ini akan menjadi apa. Mungkin cukup dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Langsung saja kita dengarkan dari Mas Hari bercerita tentang sejarah Ki Gede Gusuro. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang sambil minum juga boleh, santai saja, karena ini namanya bercerita, Mas Herno ya. Jadi bercerita, ya anak ngopi-ngopi, Ustaz. Ada snack, ada makan, silakan. Baik, pertama saya sampaikan kepada Yang Mulia Ustaz Muhammad Badruddin IV, selamat datang. Kemudian juga Mas Herno, Ustaz Fauzi, Ustaz Ayi, kemudian Abang Masud, Febri, Kak Idham, Yai Bek, dan semuanya. Kalau saya sebut satu-satu habis nanti di media, terutama rekan-rekan jurnalis. Nah, para media yang meliput hari ini cukup banyak nih. Kalau lihat kamera ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 nih ada yang meliput ini. Luar biasa berarti kegiatan kedua nih Kak Febri. Kami mengucapkan terima kasih. Tentu kegiatan kita hari ini tidak akan menjadi tersebar, tersiar kalau tidak diliput oleh kawan-kawan media. Jadi ini akan menjadi besar seperti kata harapan Pak Herno tadi, Mas Herno tadi, bahwa ini akan menjadi banyak pengunjung kalau memang kita lakukan seperti ini sebenarnya. Tentu pihak Cagar Budaya Jambi tidak keberatan selagi dia memenuhi koridor, Ibu ya. Jadi izinnya kita atur, ada Pak Wanda di sini kan, kemudian menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Karena ini memang secara undang-undang ini termasuk cagar budaya. Itu yang paling pertama yang harus kita catat. Terbukti di situ sudah ada pelang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini sayangnya masuk di Jambi. Karena mungkin dulu tidak diurusi. Nah, karena tidak diurusi, Jambi yang lebih peduli. Ya sebenarnya Jambi itu sebenarnya bukan hanya kota Jambi, dia memang meliputi wilayah Sumbaksel, mereka yang ambil alih, jadi didaftarlah di sana dan menjadi kawasan yang dilindungi oleh BPCB namanya, Badan Pelestarian Cagar Budaya. Sementara bagaimana peran kita, peran pemerintah, peran kesultanan, peran swasta lah, organisasi, komunitas. Nah inilah yang perlu disinergikan sebenarnya. Saya belum cerita ke sini sengaja, kita buka dulu pemikiran kita, mindset pemikiran kita. Palembang ini kota bertuah, Palembang ini kota bersejarah. Banyak sekali peninggalan sejarah, banyak sekali catatan-catatan dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk benda-benda, peninggalan-peninggalan dalam bentuk makam, candi dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat, ini nyata loh di depan kita ini candi. Candi di depan mata kita ini candi. Kak Idham baru sekali ini terkejut, dia terperangah tadi. Nah, bagus rupanya Palembang ini. Ngapain jauh-jauh kita nak pergi ke candi? Di Palembang ada. Nah, cuman berdasarkan buku Akib tahun 34 ini pernah dibuka. Saya kirimkan dalam bentuk PowerPoint tadi. Kalau di sini ada PowerPoint, tapi sudah saya kirimkan ke Febri, bisa di-share, kawan-kawan bisa baca, di aksi juga ada, silakan dibuka. Itu dulu semak belukar semua di sini, waktu dibuka oleh Belanda itu. Nah ada orang kita yang memang waktu itu sebagai arsitektur, bekerja juga dengan pemerintah Belanda, ya RM Akib, dia mendokumentasikan pembukaan itu. Yang di sini sama yang di depan, Panembahan. Waktu kita masuk ada juga sebelah kanan, Nuya. Nah ini satu rangkaian sebenarnya. Cuman kalau sekarang kan seolah-olah terpisah karena sudah banyak rumah. Kalau ini satu rangkaian. Nah di tahun 34 itu, ini kondisinya semak belukar semua. Maka dibuka lah pada waktu itu. Nah pertanyaannya, kalau kita sudah lihat ini candi, artinya teori yang mengatakan bahwa penyebaran agama Hindu dan Buddha itu masif ke seluruh Nusantara memang masuk, dan masuk ke Palembang.
kemudian baru Islam menyebar. Nah, permasalahannya ketika Islam berkuasa menyebar, candi ini dirubah fungsinya. Kalau di zaman Hindu kan, atau di zaman Buddha, candi biasa lebih banyak sebagai tempat peribadatan. Kemudian dia dirubah menjadi tempat pemakaman. Karena memang konsep Islam itu mencari makam itu biasanya mencari tempat-tempat yang tinggi. Nah itu kan mikro dan makro kosmosnya seperti itu. Diambil maka ditanamlah di situ. Kalau juang Palembang ditanam itu dikubur berarti kan, dikubur di situ, ditanam di situ, dia di posisi itu. Jadi sebenarnya yang kita lihat sekarang ini adalah dua peradaban yang berbeda, Islam dan Hindu-Buddha. Nah ini perlu diteliti. Memang ada yang sebanyak yang menyatakan ini Hindu. Tapi kalau kita lihat kaitkan dengan Sriwijaya, Sriwijaya mengembangkan agama Buddha. Maka ini aksi, kawan-kawan aksi sejarah lokalnya ini perlu dihidupkan lagi, Bu Mary. Kita teliti, ini kategori candi Hindu atau candi Buddha. Nah ini peran kawan-kawan dari aksi sebenarnya nanti mengajak menulis lokal ini. Karena sekarang ini lagi seksi sejarah lokal ini diangkat. Karena selama ini tidak publikasi sehingga ini perlu. Baik, kita langsung ke materi. Jadi kawasan ini secara keseluruhan ini adalah masuk, kalau sekarang menyebutnya Palembang Lamo, benar Ustaz Fauzi? Daerah Palembang Lamo. Daerah Palembang Lamo ini masuklah mulai dari Sungai Musi Sano 1 hilir sampai ke sini. Baru tadi ngomong dengan Ustaz Fauzi. Ke depan kalau haulnya kayak Zawawi, kenapa mulai dari sini? Rangkaian jalannya, titik kumpulnya di sini, titik berakhirnya di Gubah. Karena ini ada kaitan dengan Kesultanan Jawa. Wah, sedang dekat ini cuma jalannya. Kalau ziarah kan mantap itu. Tidak begitu jauh ini, cuma 10 menit. Nah ini menarik Ustaz Fauzi. Ini akan mengundang wisatawan. Mohon maaf, masa kita kalah dengan event-event yang lain seperti itu. Ini bukan bersaing negatif ya, tapi maksudnya kita ingin menunjukkan. Jangan sampai yang kaidah Hamrianum yang lainnya yang tidak pernah tahu itu karena tidak pernah melo acara itu. Untunglah kaidah Ham hari ini terpikir dia melo. Artinya di usia dia 59, nah baru terjenguk aku. Berarti mana berjasa juga buat acara ini. Iya gitu loh. Baik, saya ulang. Ini kawasan Palembang Lamo. Di samping kiri kita ini Pusri. Ini pagarnya Pusri. Tower 1 di sebelah situ. Kalau kita buka Palembang ini kelihatan. Tower 1 ini. Di bawah Tower 1 itulah Keraton Kutogawang. Ketika dibangun Pusri, di atas sisa-sisa pembangunan Keraton Kutogawang. Sebenarnya kalau kita dulu melek mungkinnya Bu Mary zaman Bu Mary masih muda itu harusnya dilarang. Cuman mungkin Bu Mary dulu juga belum ngeh juga gitu kan. Jadi itu dibiarkan, tidak ada pelarangan dari masyarakat. Padahal itu dibangun di atas situs Keraton Kutogawang. Keraton pertama kita, istana pertama kita. Ya sudahlah, barang sudah terjadi. Iya kan? Tapi setidaknya